Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini yaitu Al-Quran Hadis. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bab menjaga iman kita. Kalau sekarang kita sudah memasuki bab selanjutnya, yaitu bab menciptakan kerukunan melalui moderasi beragama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menciptakan kerukunan melalui moderasi beragama. Menciptakan kerukunan melalui moderasi beragama itu berarti menjaga hubungan yang harmonis antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang beragama dengan mengamalkan nilai-nilai agama secara seimbang, adil, dan tidak berlebihan. Nah, moderasi beragama sendiri itu berasal dari kata moderat yang artinya berada di tengah, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Dalam konteks Islam, ini disebut sebagai umatan wasatah atau umat pertengahan, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada manusia. Nah, moderasi beragama itu bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menghormati perbedaan, bersikap toleran, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Oke, di sini apa ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sih sikap yang harus diterapkan setiap orang agar tercipta kerukunan itu? Yang bisa menjelaskan angkat tangan? Saya. Oke, baik. Kerukunan itu tercipta ketika setiap orang menghormati keyakinan orang lain, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara, bersikap adil dalam menyampaikan ajaran agama, menjalin kerjasama dan gotong royong antar umat beragama. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sih sikap moderat yang menciptakan kerukunan itu? Saya. Oke, contoh sikap moderat yang menciptakan kerukunan itu mengucapkan salam universal saat berada di tempat umum, menghindari ujaran kebencian di media sosial, menghargai hari raya umat lain dengan toleransi sosial, misalnya menjaga ketenangan saat tanpa ibadah. Oke, yang pertanyaan terakhir yaitu adakah yang bisa menyimpulkan dari penjelasan kita tadi? Saya bisa. Oke. Menciptakan kerukunan melalui moderasi beragama adalah menjalankan agama secara tenang, tidak berlebihan, adil, seimbang, maupun menghargai orang lain yang berbeda. Dengan cara ini kita bisa hidup rukun, menghargai dan menjaga perdamaian antara umat beragama. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan mengenai menciptakan kerukunan melalui moderasi beragama. Sekarang kita belajar tajwid, yaitu hukum mati dan mimati pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang ada kaitannya dengan bab di atas tadi ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai nun mati dan mimati. Silakan diperhatikan ke depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum sukun dan bin sukun. Nah, kalau nun sukun atau tanwin bertemu hamzah atau alif mim itu berarti idgham halqi. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu ya nun mim baru itu berarti idgham mimdhah. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu lam dha itu berarti idgham mimdhah. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu ya itu berarti ikhlas. Kalau nun sukun bertemu huruf 15 ini berarti ikhfa. Nah, sekarang min sukunnya. Kalau min sukun bertemu mim itu berarti idgham mimi. Kalau min sukun bertemu ba berarti ikhfa syafawi. Kalau min sukun bertemu huruf saja selain mim dan ba itu berarti idgham syafawi. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Oke, di sini Ibu sudah mempunyai kertas yang isinya tugas untuk kalian. Ini ada surat Al-Baqarah. Jadi nanti saya akan bagikan satu-satu. Nanti masing-masing dari kalian mencari tajwid dari surat Al-Baqarah ini.
bisa selesai ketika semua. Oke, silakan